بسم الله الرحمن الرحيم خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين Baik, barakallahu fikum. Alhamdulillah, mudah-mudahan bacaan panjenengan semua diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dibahas tafsirnya, silakan dibaca terjemahannya ayat 115 sampai dengan 118. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main dan tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang memiliki arsy yang mulia. Dan barang siapa yang menyembah Tuhan yang selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sungguh orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Dan katakanlah, wahai Muhammad, ya Tuhanku, berilah ampunan dan berilah rahmat. Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik. Baik, barakallahu fikum. Silakan dibaca tafsirnya. Fadhal, yang mau nyoba.
Silakan. Betul, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. 115 sampai dengan 118. Betul. Oh, sudah tampil ini ya. Sudan. Terus lanjut. Ta'azama wartafa'a. Malikan. Dunahu. Baik, cukup dulu. Naam, barakallahu fikum. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pada ayat 115 sampai dengan ayat 116. Afa hasibatum annama khalaqnakum abathan. Apakah kalian mengira bahwasannya kami, kata Allah, menciptakan kalian itu sia-sia, main-main saja. Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwasanya kalian tidak dikembalikan kepada kami. Fata'alallahul malikul haq. Maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala, dialah raja yang sebenarnya. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Tidak ada sesembahan yang hak disembah melainkan dia semata. Dia adalah Rabbnya Arsh yang mulia. Baik, kita baca tafsirnya. Ai, maksudnya, afa hasibtum, apakah kalian mengira, ayyuhal khalqu, wahai sekalian manusia. Ya, jadi manusia secara umum, al-khalq, ya, manusia secara umum, baik yang beriman maupun yang kafir, semuanya manusia. Apakah kalian mengira annama khalaqnakum abathan, bahwasannya kami menciptakan kalian itu main-main saja, atau sia-sia, atau tidak ada tujuannya. Aisudan wa batilah, maksudnya sia-sia dan batil. Batil itu tidak benar, ya, tidak beneran. Batil itu lawan dari hak. Hak itu sebenarnya, sedangkan batil itu tidak sebenarnya. Maksudnya dikira Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu main-main. Maksudnya enggak ada tujuannya, enggak beneran. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala, ya, bertanya kepada manusia, apakah kalian mengira saya atau kami, kata Allah, menciptakan kalian itu main-main begitu, tidak sungguhan, tidak beneran begitu. Ta'kuluna wa tashrabuna wa tamrahun, kalian makan, kalian minum, wa tamrahun, kalian senang-senang. Apakah kalian mengira hidup ini hanya makan, minum, senang-senang? Wa tatamatta'una biladzatid dunya, apakah hidup di dunia ini hanya
tatamatta'un, kalian bersenang-senang biladzatid dunya, dengan kelezatan dunia. Apa hidup itu hanya untuk senang-senang saja di dunia ini. Wa natrukukum la na'murukum, lalu kami tinggalkan kalian dan tidak memberikan perintah kepada kalian. Apakah setelah Allah ciptakan lalu Allah enggak memberikan perintah, ya, ditinggalkan begitu saja manusia itu? Apakah begitu? Wala nanhakum, dan tidak melarang kalian. Maksudnya apakah Allah tidak memberikan larangan? Jadi sudah hidup saja, enggak ada perintahnya, enggak ada larangannya. Apakah begitu? Wala nusibukum wa nu'aqibukum, dan tidak memberikan pahala kepada kalian dan juga tidak memberikan hukuman kepada kalian. Apakah begitu? Ya. Apakah Allah itu enggak memberikan pahala atas kebaikan kita, terus Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hukuman terhadap dosa kita? Ya. Walihada qala, oleh karenanya Allah berfirman, wa annakum ilaina la turja'un, apakah, ya, kalian tidak dikembalikan kepada kami? Ya. Maksudnya apakah kalian merasa sudah hidup di dunia ini selesai, sudah, ya sudah, ya. Apakah kalian mengira hidup di dunia ini selesai, sudah, ya, ya sudah, selesai di dunia, selesai, ya selesai? Apakah seperti itu keyakinannya atau anggapan kalian? Dan kalian tidak dikembalikan kepada kami, kata Allah. Ya. La yakhturu hadza bibalikum, hal ini tidak terlintas di benak kalian. Ya. Apakah pikiran seperti ini tidak terlintas di pikiran kalian? Maksudnya apakah kita itu tidak berpikir bahwasannya kita ini nanti pasti akan kembali kepada Allah? Kita semua ini, manusia ini akan kembali kepada Allah. Ya, tentunya kembali kepada Allah bukan hanya sekedar kembali, tapi mempertanggungjawabkan atas apa yang kita kerjakan, dan kita mendapatkan pahala dari apa yang kita kerjakan, mendapatkan hukuman dari apa yang kita kerjakan, apa yang telah kita kerjakan dari perintah Allah, dan apa yang telah kita tinggalkan dari larangan Allah. Ya. Jadi tentunya anggapan bahwasannya di dunia ini kita hidup hanya sekedar hidup, anggapan bahwasanya di dunia ini hidup itu hanya sekedar makan, minum, dan senang-senang, ini adalah sangkaan atau anggapan yang salah. Ya, ini hanya anggapan orang-orang kafir. Ya, orang kafir itu punya anggapan seperti itu. Ya, hidup ya sekedar hidup. Ya, selesai ya selesai, begitu. Fata'ala Allah, maka maha tinggi Allah, ay ta'azama wartafa'a an hadzal dhannil batil, maka maha tinggi Allah dari persangkaan mereka yang batil. Mereka menyangka bahwasannya hidup itu ya sekedar hidup, makan, minum, senang-senang. Ini adalah persangkaan yang batil, dugaan yang batil, anggapan yang batil, keyakinan yang batil, yang tidak benar. Alladzi yarji'u ilal qadahi fi hikmatihi, yang kembali kepada al-qadah, yakni keraguan-raguan, fi hikmatihi, pada hikmahnya Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini ada hikmahnya, ada tujuannya, ada maksudnya, yakni untuk kita menjadi hamba Allah, kita beribadah mengesahkan Allah. Itu hikmah, tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bukan diciptakan lalu tidak ada tujuan tertentu. Nah, Al-Malikul Haq, dialah Allah raja yang sebenarnya.
La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Tidak ada sesembahan yang hak disembah melainkan Dia semata. Dialah Allah Rabb, pemilik arsy yang mulia. Fakaunuhu malikan lil khalqi kullihim haqqan fi sidqihi wa wa'dihi wa wa'idihi. Keadaannya Allah itu malikan, sebagai malik, sebagai raja, lil khalqi, bagi seluruh makhluk, kullihim, semuanya. Jadi Allah itu raja, bukan hanya rajanya manusia, bukan hanya rajanya jin, bukan hanya rajanya malaikat, bukan hanya rajanya satu makhluk, tapi kullihim, semua makhluk itu rajanya adalah Allah. Allah itu adalah raja dari segala sesuatu. Haqqan fi sidqihi wa wa'dihi wa wa'idihi. Allah itu benar dalam yakni kejujurannya, wa wa'dihi, yang menjadi motivasinya, janji-janjinya, wa wa'idihi, dan ancamannya. Di dalam Al-Quran itu ada wa'ad, janji-janji. Contoh, orang yang beramal ini dijanjikan pahala ini, orang yang beramal ini dijanjikan surga, orang yang beramal ini dijanjikan mendapatkan keutamaan ini. Ini namanya wa'ad. Dan wa'id itu ancaman. Orang yang melakukan ini diancam begini, orang yang melakukan ini diancam neraka umpamanya, diancam hukuman ini. Ini semua sidq, semuanya haqqan, semuanya benar, tidak ada yang dusta. Apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu haqqan, ma'luhan, ma'budan. Dan Allah itu ma'luh dan ma'bud. Allah itu ma'luh, ya, zat yang dituhankan, dan ma'bud, zat yang disembah. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ma'luh, ya. Mungkin saja ada dari makhluk itu mengaku Tuhan, mungkin, tapi dia bukan makluh. Makanya la ilaha illallah itu maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Karena bisa saja makhluk itu mengaku Tuhan, tapi tidak semua yang mengaku Tuhan itu berhak disembah. Makanya la ilaha illallah itu makna yang benar adalah la ma'bud. Tidak ada yang berhak disembah bihaqqin secara hak, ya, illallah, kecuali Allah. Dan Allah itu ma'lu, ma'bud, ya. Lima lahu minal kamal, karena memang Allah itu penuh dengan kesempurnaan. Kita cari cacatnya Allah, tidak ada. Kita cari dari sisi apanya saja, tidak ada. Dari segi zatnya, dari segi sifatnya, dari segi namanya, dari segi mananya, kita tidak akan melihat kekurangan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajar dan sangat berhak Allah menjadi Tuhan, maklu dan ma'bud. Berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang dianggap atau mengaku Tuhan selain Allah. Itu pasti ada kekurangannya, penuh dengan kekurangan, dan pasti ada kekurangannya. Silakan dicek Tuhan-Tuhan selain Allah, pasti ada kekurangannya, ya, pasti ada kekurangannya. Silakan, baik itu, ya, umpamanya ada yang menuhankan Yesus, ya, Isa itu manusia dilahirkan, masa Tuhan dilahirkan? Ada yang menuhankan patung diciptakan. Ada yang menuhankan pohon, berarti pohon ini sebelum tumbuh dia tidak ada. Ada yang menuhankan matahari akan tenggelam, Tuhan tenggelam. Ada yang menuhankan umpamanya yakni bulan, maka bulan juga akan hilang. Ada yang menuhankan bintang, dan bintang pun juga akan hilang, dan seterusnya. Ada kekurangan-kekurangannya pada semua Tuhan. Yang memiliki al-kamal, lima lahu minal kamal, ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah kita punya iman, yakni kita beriman kepada Allah, memiliki Tuhan
Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita mengimaninya. Dan Allah itu Rabbul Arsyil Karim. Allah itu adalah Rabb, pemilik, pengatur, pemelihara dan yang menguasai Al-Arsy Al-Karim, ya. Al-Arsy Al-Karim. Arsy itu singgasana. Singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala yang karim, yang mulia. Fama dunahu min babi aula yumna'u an yakhluqakum abathan. Maka yang di bawahnya arsy itu tentunya lebih tidak main-main lagi Allah menciptakannya, ya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan arsy itu makhluk yang paling besar, makhluknya Allah yang paling besar, ya. Itu enggak main-main Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bawahnya, ya. Apalagi kita. Maka anggapan Allah itu menciptakan tidak ada tujuannya itu salah. Allah itu pemilik arsy yang agung. Itu Allah ciptakan, ya. Makhluk yang besar itu adalah ciptaannya Allah. Maka yang di bawahnya pun itu ya ciptaannya Allah, ya. Maka jika makhluknya Allah yang besar saja itu makhluknya Allah, apalagi yang kecil-kecil seperti kita, ya, tidak layak mengaku sebagai Tuhan, ya. Arsy-nya Allah itu makhluk paling besar, yang karim, ya. Bahkan di dalam ayat lain azim, ya, besar, agung, karim, Rabbul Arsyil Azim, Rabbul Arsyil Karim, ya. Itu makhluknya Allah, ya, arsy itu. Apalagi kita yang kecil ini, ya. Baik, barakallahu fikum. Kemudian dilanjutkan. Nah, ayat 117 sampai 118. Wakul ay da'iyan li rabbika mukhlishan lahu ad-din rabbighfir lana hatta tunajjina min al-makruhi warhamna litusilana bi rahmatika ila kulli khairin wa anta khairur rahimin fa kullu rahimin lil abdi abdi. Taib, barakallahu fiik. Ayat terakhir ini, ya, pembahasan terakhir dari surah Al-Mu'minun. Kurang berapa menit ini? 10 menit 20 menit, masih lama, ya. Jadi waman yad'u ma'allahi ilahan akhar, siapa yang menyeru atau berdoa atau menyembah atau beribadah kepada sesembahan selain Allah, la burhana lahu bih, yang dia tidak punya bukti atau alasan untuk nyembah selain Allah tersebut, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, hisabnya, perhitungannya di sisi Allah. Innahu la yuflihul kafirun, orang kafir itu tidak akan pernah beruntung. Wa qur rabbirham warham wa anta khairur rahimin. Wahai Muhammad, ucapkanlah Rabbighfir, ya Allah ampuni, warham, ya Allah kasihi, wa anta khairur rahimin, engkau adalah sebaik-baik yang mengasihi. Baik, maksud dari ayat ini
Ai wa man da'a ma'allahi ilahan ghairah. Siapa yang menyeru, siapa yang beribadah, siapa yang berdoa ya, kepada Allah dan bersamanya Allah. Maksudnya apa? Dia juga berdoa kepada Allah dan berdoa kepada selain Allah, menyeru kepada Allah dan selain Allah. Maksudnya dia melakukan kesyirikan. Apalagi tidak menyembah Allah sama sekali, menyembah selain Allah ya. Ini lebih parah lagi ya. Ada orang menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Ada orang berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada selain Allah. Ini syirik. Apalagi yang tidak sama sekali menyembah Allah ya, minta ke patung, minta langsung ke sesembahannya ya. Ini lebih parah lagi. Menyembah Allah masih menyembah selain Allah saja, ini adalah syirik ya, dosa besar yang tidak bisa diampuni kecuali harus dia bertaubat sebelum dia meninggalnya ya. Siapa yang menyembah selain Allah, menyeru kepada selain Allah bila bayyinatin min amrihi wala burhanin yadullu ala ma dhahaba ilaih, yang mana tidak punya bukti, dia tidak punya dasar. Apa alasannya dia menyembah selain Allah ya, dan tidak ada dalil yang menunjukkan, yang mengarahkan kepada apa yang dia pijak, ala ma dhahaba ilaih, apa yang dia tempuh dari menyembah kepada selain Allah itu apa dasarnya ya. Jadi kalau memang ada orang menyembah selain Allah harus punya landasan. Apa landasan kamu? Ini landasannya ini harus diuji ya. Ya. Maka orang yang beriman, orang Islam itu diantara keutamanya adalah landasannya kuat. Makanya kita sebenarnya selaku umat muslim ini tinggal memperkuat akidah kita. Jadi ajarannya sudah lengkap ya. Ajarannya di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam yakni ajaran pokoknya, akidahnya, tauhidnya itu sudah mapan. Tinggal kita itu mempelajari. Karena khawatir nanti kalau ada orang non muslim itu yakni mencoba ya menggoyahkan iman kita, kita punya hujah ya. Karena sudah hujahnya kita itu sudah kuat sebenarnya. Dari segi apapun itu tidak bisa digoyahkan. Beda dengan yakni ajarannya non muslim atau orang kafir, itu rapuh, la burhana lahu, tidak punya hujah, tidak punya bukti atau dalil, atau tidak punya alasan yang kuat. Kalau seandainya ditanya itu mereka tidak punya alasan yang kuat. Agama manapun selain Islam ya. Wa hadza qaidun mulazimun fa kullu man da'a ghairallahi falaysa lahu burhanun ala dzalik. Ini adalah satu yakni qaid yang mulazim ya. Satu konsekuensi yang pasti ya. Semua yang diseru selain Allah itu pasti enggak ada dasarnya, pasti tidak ada bukti atau dalil atau hujah untuk menyokong akidahnya tersebut ya. Bal dallat al-barahinu ala butlani ma dhahaba ilaih. Bahkan sebaliknya, yang ada malah bukti-bukti atau hujah-hujah itu menunjukkan atas batilnya apa yang mereka tempuh, yakni menyembah selain Allah. Jadi bukti-bukti yang ada itu malah mengarah kepada batilnya apa yang mereka sembah. Fa'aradu anha zulman wa inadan, namun mereka berpaling dari hujah tersebut dengan zalim dan dengan yakni membangkang. Fahadza sayuqaddimu ala rabbih, maka mereka nanti akan mempertanggungjawabkannya ya. Mereka akan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Fayujazihi bi'amalihi, Allah akan membalas apa yang mereka lakukan. Wala yuniluhu minal falahi syai'a, dan mereka tidak akan memperolehnya
dari apa yang mereka kerjakan itu dari keberuntungan sedikit pun. Ya, menyembah selain Allah itu tidak ada keberuntungannya sama sekali. Li'annahu kafirun, karena mereka kafir. Meskipun orang kafir itu berbuat baik, rajin sedekah, suka senyum, suka menolong orang lain dan lain sebagainya lah. Ya, tapi tidak beriman kepada Allah, tidak mengatakan Allah itu adalah sesembahan yang hak, selain Allah itu adalah sesembahan yang batil, dia diam di situ, maka dia tidak sama sekali mendapatkan keberuntungan di sisi Allah kelak di akhirat. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang kafir itu tidak akan pernah beruntung. Fakufruhum mana'ahum minal falah, kekufuran mereka itu yang menghalangi mereka dari keberuntungan. Jadi karena sebab mereka kufur, tidak beriman kepada Allah, mereka tercegah dari keberuntungan. Jadi kita ini alhamdulillah beruntung, kita punya iman ini paling tidak punya modal, kita punya modal beruntung ya. Karena kita tidak kufur, kita ini tidak kafir, kita ini orang beriman, kita ini orang muslim, kita ini potensi menjadi orang yang beruntung. Kalau orang yang kafir itu mereka tidak bisa beruntung. Orang kafir itu tidak akan pernah bisa beruntung di sisi Allah, karena kekufuran mereka itu menghalangi mereka dari keberuntungan. Wa qul, dan katakanlah ya, katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, qul, katakanlah wahai Muhammad, atau ucapkanlah wahai Muhammad, da'iyan li rabbika mukhlishan lahuddin, kamu berdoa kepada Allah, kepada Tuhanmu, mukhlishan lahuddin, kamu ikhlas, kamu memurnikan niatmu di dalam agamamu. Apa doanya atau apa yang kamu ucapkan? Rabbighfir, ya Allah ampuni, lana hatta tunjiana minal makruh, sehingga engkau menyelamatkan kami minal makruh, dari perkara-perkara yang dibenci. Ya Allah ampuni kami sehingga engkau menyelamatkan kami dari perkara yang dibenci, baik itu di dunia maupun di akhirat, dari kecelakaan, musibah, bencana, cobaan ya di dunia, dan lebih-lebih di akhirat kita dilindungi dari neraka. Warhamna, dan kasihi kami ya Allah, sayangi kami ya Allah, litawassulina birahmatika ila kulli khair, agar sampainya kami terhadap rahmatmu terhadap segala sesuatu, agar kami mendapatkan rahmatmu, kasih sayangmu, yang rahmatmu, kasih sayangmu itu luas terhadap segala sesuatu. Wa anta khairur rahimin, engkau ya Allah adalah sebaik-baik yang mengasihi. Fa kullu rahimin lil abdi, semua orang yang sayang kepada hamba, yang kasih sayang, yang mengasihi, yang menyayangi kepada hamba, fallahu khairun lahu minhu, maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih baik sayangnya daripada dia itu. Siapa saja, kullu rahimin, semua orang penyayang. Umpamanya di dunia ini dikumpulkan orang-orang penyayang ya, orang-orang yang punya hati lembut, suka mengasihi, suka menyayangi, suka menolong orang lain. Seandainya dikumpulkan di dunia ini, maka tidak ada yang bisa menandingi dengan atau terhadap kasih sayang Allah. Fallahu khairun lahu minhu, Allah lebih baik dan paling baik kasih sayangnya daripada dia yang tadi, yang penyayang tadi ya. Arhamu bi'abdihi minal walidati biwaladiha, bahkan Allah itu lebih sayang daripada orang tua atau seorang ibu yang menyayangi anaknya. Siapa ibu yang gak sayang kepada anaknya ya, semua ibu itu sayang kepada anaknya, bahkan sayangnya sangat luar biasa ya. Bahkan di dunia ini tidak ada ya, antara makhluk kepada makhluk ya, setelah Rasulullah SAW kepada umatnya, itu melebihi ibu kepada anaknya
Lah itu ibu kepada anaknya saking sayangnya itu, sangat sayangnya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sayangnya Allah terhadap hambanya. Allah itu arham bi 'abdihi minal walidati bi waladiha. Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada sekedar seorang ibu kepada anaknya. Wa arhamu bihi min nafsih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepadanya, sangat sayang kepadanya. Nah, barakallahu fikum. Kurang berapa menit nih? 6 menit ya, tanya jawab saja. Nah, ada sisa waktu, monggo jenengan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam tafsir yang 115 awal tadi bahkan menunjukkan Allah tidak main-main dalam menciptakan makhluknya. Ini kan ada hubungannya dengan tauhid rububiyah dan uluhiyah masalah. Yang saya tanyakan, apakah umat sebelum Nabi Muhammad itu syariatnya juga diwajibkan seperti puasa atau sholat atau umat sebelum Rasulullah? Jazakumullah khairan. Baik, barakallahu fikum. Nah, ya, intinya pertanyaannya adalah apakah umat sebelum Nabi Muhammad SAW juga sholat, juga puasa, dan itu diwajibkan? Nah, iya ya, kalau puasa dan sholat ini bukan syariat baru. Sholat, puasa ini syariat lama ya. Makanya kalau puasa itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum ya. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan ya terhadap orang-orang min qablikum, dari sebelum kalian. Ini tujuannya, di antara hikmahnya adalah untuk memotivasi orang Islam yang sekarang ini bahwasanya jangan malas-malasan puasa. Kenapa? Syariat ini loh dulu sudah pernah disyariatkan kepada umat-umat terdahulu dan dilaksanakan, dan lebih berat. Puasanya Nabi Daud gimana? Sehari puasa, sehari tidak. Kuat kita. Seandainya umatnya Nabi Muhammad diwajibkan dengan syariatnya puasanya Nabi Daud, kira-kira kuat enggak? Orang 30 hari aja ada yang bolong, mau dijadikan seperti Nabi Daud. Jadi puasa intinya itu sudah ada, dan sholat juga sudah ada meskipun rokaatnya berbeda. Bahkan yang mengusulkan jadi 5 kali dalam sehari itu Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa tahu kualitas umatnya Nabi Muhammad dan dibandingkan dengan umatnya dia. Umatnya Nabi Musa, Bani Israel, itu orang-orang yang kuat, tapi masih banyak ngeluh dengan syariat sholat itu. Sehingga dari mulai 50 ya turun jadi yakni 10. Kemudian dari 10 turun jadi 5. Terus dari 5 itu sama Nabi Musa suruh minta korting lagi. Itu waktu Mi'raj itu. Jadi yang memberikan usulan ya kepada Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, umatmu enggak kira kuat 50 sholat itu. Coba kamu minta lagi ke Robnya." Jadi sudah dijadikan seperti itu ya. Itu sudah takdir Allah juga ya. Akhirnya naik lagi Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha untuk menerima sholat. Turun jadi 10. 10 turun, ketemu Nabi Musa. Gimana Muhammad? Tadi hasilnya gimana kepada Allah? Turun jadi 10. Wah, 10 itu belum kuat umatmu. Minta turun lagi 5. Naik, kemudian diturunkan 5. Itu pun
sama Nabi Musa, disuruh naik lagi. Coba naik lagi, minta keringanan lagi. Saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban terakhir Nabi Muhammad SAW. Akhirnya jadilah syariat sholat umatnya Nabi Muhammad itu 5 kali dalam sehari. Aslinya 50, Pak. Kalau seandainya 50 berarti sehari 24 jam. Sehari semalam 24 jam dibagi 50 berarti sekitar 5 menit ya. Ya. Sekitar 5 menit, Setengah jam sekali ya. Setengah jam sekali. Tapi bukan 5 menit ya. Setengah jam sekali. Gimana tidurnya kita itu. Nah, jadi sholat ada, puasa sudah ada, tapi umatnya Nabi Muhammad ini memang kelebihannya syariatnya ringan tapi pahalanya besar. Enak kita jadi umatnya Nabi Muhammad ini. Alhamdulillah. Syariatnya ringan, paling ringan syariatnya Nabi Muhammad SAW, tapi pahalanya paling besar. Ya. Umatnya Nabi Muhammad ini syariatnya paling ringan, tapi pahalanya paling besar. Ya. Dan ujiannya juga jelas berbeda. Kalau zaman dulu itu ceritanya ya singkat, ya ujiannya seperti itu. Kalau tidak beriman diadab, selesai. Kalau umatnya Nabi Muhammad alhamdulillah enggak diadab. Kalau umpamanya ada yang enggak mau nyembah Allah, itu dibiarin, nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Terkadang dipercepat di dunia, tapi yakni seringnya ditunda sampai hari kiamat. Kalau umat terdahulu dipercepat, ya. Umat-umat terdahulu itu tidak mau nyembah Allah langsung diazab, tidak mau nyembah Allah diazab begitu. Baik, barakallahu fikum. Diadani. Nanti setelah adzan mungkin tadi pertanyaan ada yang belum selesai. Monggo, mungkin ada yang ditanyakan lagi sebelum ditutup. Wa iyyakum. Mundur ke ayat 102 dan 102. Mundur ya. Nah. pemahaman saya di sini barang siapa yang berat di dalam kebaikannya maka itulah orang yang beruntung. Nah. Sementara di ayat ketiga yang ringan timbangan perbaikannya 103 ya. Artinya di sini di antara kebaikan dan kejelekan itu yang di ayat 102 berarti kejelekan tidak diperhitungkan. Sehingga ketika kebaikan itu sudah lebih berat langsung masuk surga. Sementara di ayat 103 ketika kebaikan yang lebih berat masuk di neraka tanpa diperhitungkan kebaikan dan jalan ke dalam sini dikatakan bahwa kekal di dalam. Apakah benar pemahaman saya seperti mohon dijelaskan? Baik, barakallahu fikum. Nah, jadi dalam ayat 102 dan 103 dari surah Al-Mu'minun, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, siapa yang lebih berat amalan, timbangan amalan kebaikannya, maka dia adalah orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maksudnya lebih berat kejelekannya dibandingkan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang merugi ya, diri mereka, di jahanam mereka kekal. Barakallahu fikum. Di mizan ya, yaumul mizan ya, hari ditimbangnya amal solih kita ya, amal solih kita. Ini kemarin telah dijelaskan, yang ditimbang itu ya amalannya, ya lembarannya, ya badannya
Ya. Nah, dan timbangan ini tidak bisa kita perkirakan di dunia, sehingga kita tidak bisa memastikan. Ya, umpamanya ya kita sudah merasa di dunia ini sudah merasa berbuat amal soleh 70%, hitung-hitungan kita. Kemudian hitung-hitungannya kita punya dosa 30%. Nanti di akhirat sudah pasti masuk surga saya. Ya. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, berdasarkan ayat ini di dalam surah Al-Qari'ah. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Pasti kalau lebih berat timbangan kebaikannya masuk surga. Iya, benar, pemahaman itu benar. Tapi pemahaman bahwasannya kebaikan itu berdasarkan perkiraan kita itu salah. Ya. Dan besarnya keburukan itu berdasarkan hitungan kita itu salah. Ya. Bisa jadi menurut kita telah melakukan kebaikan yang kecil sekali, belum tentu nanti setelah ditimbang di hadapan Allah ternyata besar. Ya. Itu banyak itu riwayat tentang itu, yakni betapa banyak ya rubba amalin saghirin ya adzamahun niyah ya. Betapa banyak amalan yang kecil itu dijadikan besar karena niatnya, atau amalan tersebut menjadi besar di sisi Allah disebabkan niatnya yang bagus. Dan sebaliknya, betapa banyak amalan yang dohirnya besar tapi jadi kecil ya karena niatnya yang salah. Jadi banyak nanti amalan-amalan itu di luar dugaan kita, ya, di luar dugaan kita. Begitu juga terjadi pada amalan yang buruk. Mungkin kita telah melakukan keburukan yang banyak, ternyata Allah ampuni. Ternyata kita punya amalan bertaubat kepada Allah, istighfar yang banyak kepada Allah, bertasbih kepada Allah, sholat yang banyak kepada Allah. Kita mengiranya, wah ini nanti celaka ini. Ternyata Allah punya cara menghapus dosa kita. Dan sebaliknya, kita umpamanya meremehkan dosa. Ini Allah ini pasti mengampuni dosa saya ini. Orang saya rajin ibadah begini. Ternyata kita tidak tahu, ternyata Allah tidak mengampuni dosa kita. Karena yakni pengampunan dosa itu tahta masyiatillah, di akhirat itu tahta masyiatillah ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi kalau Allah enggak kehendaki ya enggak diampuni, kalau Allah kehendaki ya diampuni. Itu kita tidak bisa ngatur Allah. Intinya hitung-hitungan kita tidak bisa memastikan mizan yang sebenarnya, timbangan yang sebenarnya di akhirat. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, yakni yang jenengan maksud tadi itu kan bahwasanya apakah timbangan ya, timbangan yang buruk itu enggak dihitung sama sekali gitu kan ya. Barakallah. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau faman thaqulat mawazinuhu ya, siapa yang amal kebaikannya lebih berat, ya sudah dia masuk surga. Ya. Tanpa masuk neraka kalau Allah menghendaki seperti itu ya, kalau Allah menghendaki seperti itu. Jadi kita itu pasti seperti itu. Kita semua manusia itu pasti punya kesalahan ya. Nanti mana yang rojih, mana yang lebih kuat, mana yang arjah,
dan mana yang marjuh. Mana apa yang baik yang roji, apa yang buruk yang marjuh, apa yang buruk yang roji, atau sebaliknya yang baik yang marjuh atau yang buruk yang marjuh. Jadi kalau seandainya timbangan itu modelnya seperti yang jenengan tanyakan ini, apakah nanti semua keburukan itu dimampirin dulu, istilahnya dia disiksa dulu kita baru dapat surga? Umpamanya ya kebaikannya 80%, keburukannya 20%, 20%-nya diadab dulu. Tidak ada dari kita yang selamat dari dosa, karena setiap kita pasti punya dosa dan kesalahan. Tidak ada yang 100% kebaikan 0% keburukan, tidak ada. Nanti tidak berlaku nanti itu. Ya ini masuk surga itu mampir semua, nanti mampir ke neraka semua. Kalau melewati ya, tapi kalau mampir itu maksudnya masuk, nyemplung, itu bagi orang yang tadi marjuh. Marjuh yaitu kebaikannya marjuh, kebaikannya itu lebih sedikit, 40%, 30%, 20%, 10%. Itu mampir ke neraka, tapi dia pasti masuk surga asal dia muslim, bertauhid, beriman. Ya, dia punya mithqala habbatin minal iman. Dia punya meskipun sebesar biji dzarrah dari keimanan. Jadi yang mampir-mampir tadi itu yang jenengan maksud itu yang kebaikannya marjuh, kalah kebaikannya, lebih berat keburukannya. Adapun yang lebih berat kebaikannya daripada keburukannya, dia masuk surga. Jadi yang keburukannya gimana? Ya sudah, itu min fadlillah, itu karunia Allah, itu kasih sayang Allah yang sangat besar kepada kita itu. Ya, jadi lo gimana kalau umpamanya 51 49 51 kebaikannya, sudah itu terserah Allah. Yang jelas faman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah, atau di dalam ayat ini faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Ya. Adapun persentase 51-49 kan tipis ini. Ini gimana ini? Ya, kalau 50-50 sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, mampir dulu ke Al-A'raf. Ya, di tengah-tengah nanti akhirnya juga masuk surga juga. Tapi ditakut-takutin dulu di Al-A'raf. Mau jenengan ditakut-takuti di Al-A'raf? Disuruh ngelihat neraka di tengah-tengah antara surga dan neraka, suruh lihat. Itu orang-orang masuk neraka, takut. Ditunjukin surga, aduh, saya pengen masuk surga ini. Akhirnya setelah begitu jadi diuji sama Allah. Setelah itu akhirnya dicemplungkan ke surga. Kalau 50-50, siapa yang mau 50-50? Jadi nanti ada di Al-A'raf, ya. Na'udzubillah min dzalik. Kita mudah-mudahan tidak mampir ya. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya? Tadi jenengan mau nanya ya. Nanti pertemuan berikutnya nggih. Sudah malam. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.